Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus melakukan amal saleh dalam kehidupan ini. Dan inilah nikmat yang mahal, nikmat yang berharga bagi seseorang muslim bila mana Allah mengaruniakan kepadanya kesempatan untuk melakukan ketaatan, kesempatan untuk melakukan amal saleh. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin ada di antara kita ada orang yang kaya sekali, tetapi dia tidak ada waktu untuk pergi mengaji. Orangnya mungkin memiliki status sosial yang tinggi, tetapi tidak ada ruang untuk dia bertaqarrub kepada Allah. Maka ketahuilah, nikmat semacam itu bukanlah nikmat yang baik, bukanlah nikmat yang berharga bagi seorang muslim. Maka kita yang hadir di sini, hormati Allah, yang sudah menjadi seorang muslim, kemudian diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub, maka hendaklah kita mensyukurinya. Karena bila mana kita mensyukurinya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Namun bila mana kita kufur, bila mana kita ingkari nikmat Allah, bila mana kita tidak pandai berterima kasih kepadanya, maka ingat bahwasanya azab Allah sangatlah pedih yang menanti kita. Tentunya yang pasti adalah di hari kiamat, tetapi di dunia juga mungkin Allah akan menurunkan ujian-ujian bagi kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang memiliki kemuliaan, karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih ingat hadirat Allah penjelasan-penjelasan tiang sebelum ini, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwasanya nilai ibadah seseorang di hadapan Allah, pahala seseorang di hadapan Allah minimal dipengaruhi oleh dua faktor.
Jadi sami jamaah lamun nara dua perkara niki dalam ibadah tiang pelungkum sami, maka dipastikan pahala yang kecil menjadi besar, ibadah yang biasa menjadi luar biasa nilai pahalanya, ibadah yang ringan maka akan menjadikan berat nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dua perkara yang mempengaruhi nilai ibadah itu? Yang pertama kata beliau, syaraful makan, ta'an sholah, tempatnya yang bagus kita melakukan ibadah. Mana tempat yang paling baik dalam kehidupan ini? Jelas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i masajiduha wa syarruha aswaquha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Maka masjid rahmat Allah kita kenal sebagai Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat mulia, tempat suci, disandingkan langsung atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia mulia, karena dia tempat suci, maka apapun yang kita lakukan di masjid itu akan berbeda nilainya daripada kita melakukannya di luar masjid. Sehingga sami jamaah, bila mana kita sholat di masjid, maka nilai pahalanya berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan bagi mereka yang melakukan aktivitasnya, ibadahnya di masjid, mulai dari perjalanan dia dari rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ala adullukum ala syai'in, ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau saya tunjukkan perkara-perkara yang bisa menghapus dosa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggikan derajat seseorang di hadapannya. Apa itu yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa? Yang pertama adalah kasratul khuta ilal masajid. Sering-sering tiang pelungkum sami melangkahkan kaki ke masjid. Girang-girang lampak ujuk masjid, lumbar ujuk masjid. Termasuk rahmat Allah adalah tempat-tempat diadakannya kajian-kajian ilmu seperti saat ini. Tiang pelungkum sami hadir di sini, datang ke sini, padahal masya Allah kita datang dari tempat yang jauh, bukan hanya sekedar seputaran Kediri, bukan hanya seputaran masjid, tapi kadang-kadang sampai Gelogor, sampai Rumah, Banyumulat, Mendagi dan lain sebagainya. Tiang pelungkum sami sempatkan diri hadir ke sini. Subhanallah, tidak ada yang terlupakan dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiang pelungkum sami salumbar ujuk deriki, begitu keluar dari rumah, apakah pelungkum sami jalan kaki, menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, maka semua yang pelungkum sami keluarkan, yang pelungkum sami gunakan, itu akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiang pelungkum sami gunakan itu semua untuk kebaikan, menuju ke tempat kebaikan. Apa itu? Masjid yang di sini tempat diadakannya kajian-kajian ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah, intizarus salah ba'das salah. Tiang pelungkum sami menunggu waktu sholat. Selesai kita melaksanakan sholat, terutama tiang pelungkum sami yang bisa melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah maghrib mungkin ada kajian-kajian atau membaca Al-Quran. Kemudian tiang pelungkum sami menunggu waktu sholat, maka menunggunya waktu sholat ini tiang pelungkum sami mendapatkan pahala yang bisa mengangkat derajat, dan yang kedua itu akan menjadi
tiada jalan tiang pelunggum sami untuk dihapuskan dosa-dosa tiang pelunggum sami. Ini hadirat Allah, kemuliaan masjid. Jadi masjid itu mulia karena dia adalah Baitullah, maka apapun yang tiang pelunggum sami lakukan di situ akan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah, jangan pernah kita malas untuk berangkat ke masjid. Jangan pernah kita malas untuk melakukan ibadahnya di masjid. Supaya apa? Supaya tiang pelunggum sami mendapatkan tambahan pahala. Supaya tiang pelunggum sami mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang bisa mempengaruhi nilai ibadah, yaitu syaraful makan, tempatnya yang mulia. Kedua, yang mempengaruhi nilai ibadah seseorang di hadapan Allah adalah syarafuz zaman, waktunya yang baik, momennya, kesempatannya yang baik. Pertanyaan kita kepada Allah, mana waktu yang baik untuk melakukan ibadah? Mana waktu yang tepat untuk melaksanakan kebaikan? Jelas, bahasa ulama, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemudian setelah bulan Ramadan, ada yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu bulan mulia, bulan yang sangat utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita kepada Allah, mana yang disebut dengan bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka subhanallah, saat niki tiang pelunggum sami ada di bulan Muharram. Saat ini kita berada di bulan Muharram. Maka ingat sami jamaah, bulan Muharram ini adalah bulan mulia. Marak bahasa ulama, di bulan-bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, siapapun yang melakukan amal saleh, siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan tambahkan pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan haram. Maka sami jamaah, saat nikit yang pelunggum sami ngaji, Allah lipat gandakan pahalanya. Saat nikit yang pelunggum sami berbuat kebaikan, Allah lebihkan nilai pahalanya. Kenapa? Karena keutamaan bulan ini, karena bulan Muharram, maka Allah muliakan, Allah tambahkan nilai pahalanya. Tetapi ingat, sebaliknya, bahasa ulama, siapapun yang melakukan dosa, melakukan maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kewajibannya di bulan-bulan seperti ini, Allah juga akan lebihkan dosanya. Allah akan tambahkan dosanya. Kenapa? Karena kemuliaan bulan ini. Ini menjadi modal kita. Ini menjadi jalan kita untuk bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan tiang pelunggum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama karena kita masih berada di bulan Muharram. Ingat sami jamaah, Muharram itu adalah bulan pertama dari tahun atau dari kalender Islam. Artinya apa? Siapapun yang berjumpa dengan bulan Muharram, berarti sebenarnya dia sedang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apa? Kesempatan hidup, kesempatan umur, kesempatan beramal saleh, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah meruginya seseorang, Bapak Ibu, rugin sopok batur berdait kerja bulan Muharram, ndek demen, ndek cemoh, ndek bahagia, tidak melakukan kebaikan sama sekali, bahkan dia cenderung melakukan dosa, padahal ini adalah bulan Muharram.
Bulan Muharram berarti tiang pelunggum sami diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu lebih lama lagi untuk berbuat baik, tetapi nyatanya dia tidak berbuat baik. Maka ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia sak solah adalah manusia sak tekican belo umur, tekican kesempatan isi nenek irup, tekican lebih lagu endeen gawe kebaikan di dalam kelebihan itu, tidak menghadirkan amal saleh dalam penambahan usianya, maka inilah orang yang merugi. Maka orang yang beruntung kata Rasul adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sesolah-solah manusia adalah dengan satekican belo umur muksolah pegawean. Ini pastikan sama jamaah, pastikan bahwasanya kita diberikan kesempatan usia ini, barangi dia dengan kebaikan-kebaikan. Taat kita kepada Allah, pacu tiang pelunggum sami kepada Allah. Ingat, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sangat buruk, orang yang jelek di hadapan Allah. Saya ini ke sami jamaah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Selengek-lengek manusia, selengek-lengek panjak nenek adalah manusia sak tekican belo umur, tekican belo kesempatan, lagu enden gawe kebaikan. Justru yang dia lakukan adalah keburukan, kemaksiatan. Maka ini adalah pertanda orang-orang yang tidak baik dalam kehidupannya. Maka subhanallah, ini adalah momen, ini adalah kesempatan bagi tiang pelunggum sami. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merinci, tidak menjelaskan apa amal soleh yang harus tiang pelunggum sami lakukan. Beliau tidak menjelaskan, oh kamu harus meni, oh kamu harus menu. Tidak. Yang pasti sami jamaah, apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu, sila gawe. Dendek kena laun juluk, bareh juluk, ndot juluk, tidak. Tetapi saat ini, dari saat ini, sekecil apapun kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, karena inilah yang akan menjadikan tiang pelunggum sami menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun narak batur, oh tiang jak milik bersedekah, silahkan. Tiang mau khatam Al-Quran, silahkan. Tiang mau silaturahim, silahkan. Tiang mau puasa, mau puasa misal, arak dengan milik puasa sebulan, kanggo. Sebulan, elek bulan Muharram niki kanggo. Napi niat puasa Muharram wah niki tiang, atau puasa bulan-bulan haram niki kanggo. Lagu lamun ndek tahu selapuan sami jamaah, maka bisa mengambil Senin Kemis misalnya, atau 3 kali dalam sebulan. Atau lamun ndek tahu masih sami jamaah, tiang ingatkan dari sekarang, tiang ingatkan bahwasanya di bulan Muharram ini ada puasa yang sangat ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura. Asyura itu kapan? Tanggal 10 Muharram. Dan itu akan bertepatan dengan hari Senin insyaallah. Jadi kalau tiang pelunggum sami melaksanakan puasa niat Asyura tanggal 10, maka tiang pelunggum sami sudah mendapatkan 2 double pahala. Double pahala, pertama puasa Senin mau puasa sunnah, tetapi yang kedua juga tiang pelunggum sami dapat pahala Asyura. Pira nilai pahala lamun dengan ibadah atau puasa di tanggal 10 niki sami jamaah? Ahtasib an yukaffir as-sanah allati qablah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berpuasa sunnah Asyura hari Senin lemak sami jamaah, beliau mengatakan orang itu akan diampunkan dosanya setahun yang sudah lewat.
Nazar kira-kira lamun dosa setahun luwih apa pendek? Arat dengan dia darah dosa. Kira-kira manusia sadai berdosa sama jamaah. Ni narak. Selaput tiang pelunggum sami berdosa. Mau setahun sawah liwat pasti tiang pelunggum sami berdosa. Ternyata bila mana tiang pelunggum sami puasa di tanggal 10 itu, setahun dosa yang sudah lewat itu akan diampunkan. Ibarat sami jamaah lamun ite nyinggak kepe ili koperasi mu iya unin koperasi setahun dendek berbayar wak maafam cemoh ma pendek demen dah pendek no ke juluk contoh dia padahal utang dia loe apa meno ke juluk dia ngarak 500 sebulan lah lagu cemoh dosa pada manusia sampai jamaah lebih banyak daripada itu. Maka inilah kesempatan. Dulu dalam riwayat sampai jamaah, di saat baginda Nabi SAW datang ke Madinah, dia mendatang ojok Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi nyekan puasa jelo niki. Sehingga baginda Nabi SAW, "Malladzi tasumun?" Kenapa anda berpuasa di tanggal 10 ini? Nabi bahasa dengan Yahudi, "Hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun." Inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kekejaman Fir'aun. Maka kami menghormati hari ini dengan cara berpuasa, dengan Yahudi berpuasa. Maka apa kata Rasul SAW? Nahnu ahaqqu min Musa. Kami lebih dekat, lebih berhak untuk melestarikan ajaran Nabi Musa, termasuk sunnah-sunnah yang baik yang pernah dilakukan. Maka Rasul SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa. Tetapi di dalam beberapa riwayat sami jamaah, karena puasa ini tanggal 10 ini persis sama dengan orang Yahudi, maka kita dilarang untuk bertasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya menyerupai cara orang Yahudi. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti kaum itu. Maka kalau kita hanya berpuasa di tanggal 10 saja, maka itu mirip atau sama dengan puasanya orang Yahudi. Maka supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a." Lamun aku masih irup lemak, bahasa Nabi SAW, kalau saya masih diberikan kesempatan tahun-tahun berikutnya hidup, maka saya akan berpuasa tanggal 9 di bulan Muharram. Maka ini juga bagian daripada sunnah agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Maka tiang pelunggum sami dianjurkan untuk melaksanakan puasa 2 jeluk siwa kanca 10. Maka kalau mulai 9, 10 sami jamaah, besok dimulai hari Ahad itu tanggal 9, 10-nya adalah tanggal hari Senin. Maka ini adalah cara kita untuk memuliakan bulan-bulan haram agar tiang pelunggum sami mendapatkan kemuliaan, tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih bau sid demakan, bau sid gawe nggih hal-hal yang sunnah, karena ini adalah bulan Muharram, bulan yang mulia. Maka berharap kita tiang pelunggum sami akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian yang dapat tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya agar tiang pelunggum sami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin pacu, semakin hari semakin taat, dan amal-amal soleh yang kita lakukan juga semakin banyak di hadapan Allah. Maka dengan demikian kita akan termasuk dalam hadis yang tadi yang sebutkan,
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia sabelo umur, solah pegawaian, maka itulah manusia-manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.